Eyang Cerita mempersembahkan cerita silat legendaris yang berjudul Api di Bukit Menoreh. Cerita fiksi ini berlatar belakang berdirinya Kerajaan Mataram. Selamat membaca dan mendengarkan. Bagaimana sahabat agung sedayu semuanya, Eyang doakan semuanya dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Mari kita dengarkan cerita silat legendaris. Api di Bukit Menoreh. Episode 37 bagian 10. Anak-anak setan itu berhasil melukaiku. Aku terlampau letih oleh darah yang keluar dari tubuhku. Bawalah aku menyingkir. Di kantong ikat pinggangku ada semacam obat yang dapat menahan arus darah. Taburkan itu di lukaku. Mudah-mudahan dapat mengurangi keparahan luka itu. Beberapa orang berusaha untuk menolong Ki Pedasura. Yang lain mengambil obat di kantong ikat pinggangnya dan menaburkan di atas luka yang masih mengalirkan darah. Namun agaknya obat itu pun bermanfaat pula. Arus darah dari luka itu pun berangsur berkurang. Kalau Sidanti sudah selesai, ia pasti akan mengirimkan beberapa orang kemari. Tetapi di sini pun kita sudah selesai, gumam Pedasura kemudian. Bagaimana dengan kedua orang yang melarikan diri itu? Mereka kita lepaskan kali ini. Kini mereka pasti sudah terlampau jauh. Saat itu, Pandan Wangi dan Gupita memang sudah agak jauh dari mereka. Tetapi keduanya masih belum bergabung dengan pasukan Menoreh yang sedang menarik diri. Pandan Wangi yang kelelahan, agaknya benar-benar sudah segan untuk berlari. Satu-satu ia melangkah dengan nafas terengah-engah. Apalagi ketika ia menyadari bahwa tidak seorang pun lagi yang mengejarnya. Bahkan Ki Pedasura agaknya sudah tidak berdaya lagi. Aku tidak dapat berlari lagi, desisnya. Tetapi kau belum berada di tengah-tengah pasukanmu, sahut Gupita. Bahaya sudah tidak terlampau besar lagi kini. Memang bagi kita, tetapi bagaimana dengan pasukanmu? Pertanyaan itu menyentuh dada Pandan Wangi. Pasukan Menoreh itu berada di bawah tanggung jawabnya. Karena itu, maka tiba-tiba ia menggeram, ya, aku harus segera berada di antara mereka. Bukan untuk berlindung, tetapi aku harus bertanggung jawab atas semua persoalan yang terjadi. Gupita tidak menjawab, tetapi ia melihat nafas Pandan Wangi seakan-akan hampir putus di kerongkongannya. Maka tanpa sesadarnya ia berkata, tetapi kalau kau memang terlampau lelah, beristirahatlah sejenak. Pandan Wangi mengangguk. Pasukanmu pasti dapat menyelamatkan diri. Orang-orang Pedasura sudah tidak bernafsu lagi untuk mengejar, sebab mereka pun pasti akan ragu-ragu, bahwa suatu ketika mereka akan terjebak ke dalam perangkap yang dapat menghancurkan mereka. Pandan Wangi mengangguk. Nah, duduklah, dan sarungkan pedangmu. Seperti digerakkan oleh tenaga yang ajaib, Pandan Wangi menyarungkan sepasang pedangnya. Kemudian duduk beristirahat di atas pematang yang ditumbuhi rumput liar. Kau dapat sekedar melepaskan lelahmu. Kita memang sudah terlepas dari bahaya yang mengerikan. Tetapi belum berarti bahwa kita boleh berlengah-lengah di sini. Aku menyadari, jawab Pandan Wangi, aku hanya akan sekedar menenangkan diri supaya nafasku tidak terputus di tengah jalan. Gupita mengangguk-anggukkan kepalanya. Tanpa dikehendakinya sendiri ia duduk di samping Pandan Wangi, bersandar pada sepasang tangannya. Serulingnya terselip pada ikat pinggangnya dan cambuknya melingkar di lehernya. Angin malam yang segar telah berhembus mengusap tubuh mereka. Terasa seolah-olah nafas mereka dijalari oleh getaran-getaran yang sejuk. Perlahan-lahan dada mereka menjadi tenang, dan nafas mereka tidak lagi berkejaran lewat lubang hidung mereka. Terutama Pandan Wangi yang kelelahan itu. Kedua anak muda itu sejenak saling berdiam diri. Mereka masing-masing terbenam di dalam angan-angan sendiri. Bayangan yang bermacam-macam bentuk dan corak telah hilir mudik di rongga mata mereka. Pertempuran yang baru saja terjadi dan kemungkinan-kemungkinan yang dapat menyeret mereka ke dalam keadaan yang tidak terduga-duga. Terasa bulu-bulu tengkuk Pandan Wangi meremang, jika dibayangkannya apa yang dapat terjadi atas dirinya, apabila ia tertangkap oleh Ki Pedasura dan orang-orangnya yang buas dan liar itu. Ketika perasaan lelahnya sudah berkurang, tiba-tiba Pandan Wangi menyadari
bahwa sebenarnya anak muda yang duduk di sampingnya itu masih terlampau asing baginya, sehingga tiba-tiba saja ia bertanya, "Siapakah sebenarnya kau?" Gupita terkejut mendengar pertanyaan itu. Kini ia duduk tegak sambil memandangi Pandan Wangi dengan sorot mata yang keheran-heranan. "Kenapa kau bertanya demikian? Bukankah kau sudah mengenal aku, bahwa aku adalah seorang gembala yang bernama Gupita?" Pandan Wangi mengerutkan keningnya. Sambil menarik nafas dalam-dalam ia menyahut, "Aku merasa aneh, bahwa di Menore ada seorang gembala yang bernama Gupita, dan mampu mengimbangi seorang yang bernama Ki Pedasura. Apa salahnya? Bukankah lebih aneh lagi, bahwa ada seorang gadis yang membawa pedang rangkap di lambungnya? Tetapi aku tidak menyembunyikan diriku dengan segala macam rahasia dan teka-teki. Aku adalah Pandan Wangi, putri kepala tanah perdikan Menoreh. Dalam keadaan apapun, aku adalah Pandan Wangi. Lalu apa sangkamu tentang aku?" bertanya Gupita. "Aku adalah seorang gembala. Dalam segala keadaan. Tetapi sudah tentu di dalam peperangan aku tidak menggembalakan kambing-kambingku. Namaku Gupita, juga dalam segala keadaan. Kalau kau tidak percaya, marilah datang ke rumahku. Kau akan berkenalan dengan ayah dan adikku. Adikku juga seorang gembala. Kau akan tertawa melihatnya. Tubuhnya gemuk bulat, namun ia seorang periang yang paling banyak tertawa di dunia ini." Pandan Wangi ragu-ragu mendengar pengakuan Gupita itu. Dengan penuh pertanyaan dipandanginya wajah Gupita. Wajah yang memiliki daya yang aneh terpancar dari sepasang matanya. Dalam keremangan cahaya bulan, Pandan Wangi melihat sesuatu yang lain di wajah itu. Jauh berbeda dari wajah seorang gembala. Tetapi tiba-tiba Pandan Wangi menyadari dirinya, ia adalah seorang gadis. Meskipun kini ia membawa sepasang pedang di lambungnya, tetapi ia tetap seorang gadis dan anak muda yang ada di sampingnya itu adalah orang yang belum terlampau banyak diketahuinya. Karena itu, maka ketika anak muda itu pun memandanginya, dan pandangan mereka berbenturan, terasa seolah-olah jantungnya terbanting di atas batu pualam. Pecah berkeping-keping. Pandan Wangi segera menundukkan kepalanya. Keringat yang dingin mengalir memenuhi pakaiannya yang memang sudah basah oleh keringat. Terasa tangannya menjadi dingin dan wajahnya dirambati oleh arus darahnya yang hangat. Untuk beberapa saat, Pandan Wangi tertunduk diam. Dengan jari-jarinya yang lentik, ia bermain-main ujung rerumputan yang telah basah oleh embun yang turun dari langit. Gupita melihat perubahan sikap Pandan Wangi. Justru karena itu, maka tumbuhlah sifat dan watak yang sudah terpatri di dalam dirinya. Tiba-tiba saja ia pun menjadi bingung dan tidak mengerti apa yang harus dilakukannya. Seolah-olah ia terlempar ke dalam dunianya sendiri. Bukan lagi seorang gembala yang bernama Gupita. Muncullah watak dan kediriannya, seorang anak muda pemalu dan dibayangi oleh keragu-raguan. Beberapa saat sebelumnya ia telah membuat dirinya menjadi seorang gembala periang, yang agak sombong. Seorang yang menganggap setiap persoalan itu bukan masalah yang harus ditekuni. Ia telah mencoba belajar dan melakukannya seperti yang dilihatnya pada adik seperguruannya. Terhadap Ki Pedasura, Pandan Wangi sebagai seorang anak kepala tanah perdikan, kepada Samekta dan orang-orang yang baru itu, agaknya ia berhasil menirukan sikap dan tabiat adik seperguruannya, tetapi ketika tiba-tiba ia dihadapkan pada Pandan Wangi sebagai seorang gadis, maka tiba-tiba jantungnya serasa membeku. Dengan demikian, maka sejenak mereka saling berdiam diri. Desir angin malam seolah-olah berbisik di telinga mereka. Tetapi gejolak di dalam diri mereka telah menenggelamkan segala perhatian terhadap keadaan di sekeliling mereka. Namun tiba-tiba, Gupita yang ingin mengurangi ketegangan di dalam dadanya itu, mengangkat wajahnya. Serasa darahnya berhenti mengalir, ketika ia melihat iring-iringan yang berjalan ke arah mereka. Tidak ada kesempatan untuk lari lagi, desisnya. Pandan Wangi yang mendengar desis itu pun segera mengangkat wajahnya meraba hutu pedangnya. Mereka pergi kemari. Tetapi Gupita menggeleng, "Tidak. Mereka tidak menuju kemari. Mereka adalah pasukan Ki Pedasura yang ingin mengundurkan dirinya masuk ke padukuhan induk setelah mereka melepaskan pasukanmu." Pandan Wangi tidak menyahut. Tetapi ia membenarkan kata-kata Gupita itu, karena beberapa puluh langkah di samping iring-iringan itu, terdapat iring-iringan yang lain pula. Agaknya mereka terbagi menjadi dua kelompok untuk menghindarkan diri dari kemungkinan-kemungkinan yang berbahaya bagi mereka.
Tetapi sekelompok di antara mereka berjalan ke arah kedua anak-anak muda yang sedang duduk di pematang itu. Semakin lama semakin dekat, sehingga mereka tidak akan dapat tinggal diam duduk di pematang itu. "Apa yang harus kita lakukan?" bertanya Pandan Wangi. "Bersembunyi." "Kenapa bersembunyi? Lalu, kau mau apa?" "Kita melawan sambil menghindar." Gupita tidak menjawab lagi. Iring-iringan itu semakin dekat. Kalau mereka masih saja berbantah, maka salah seorang dari mereka pasti akan segera melihat. Karena itu maka tiba-tiba saja ia mendorong tubuh Pandan Wangi sehingga gadis itu terguling di atas tanah yang becek. "Jangan berbicara lagi," bisik Gupita. "Kita bersembunyi di sela-sela tanaman di sawah ini. Kau harus diam dan mencoba menguasai pernafasanmu." Pandan Wangi masih akan menjawab, tetapi Gupita yang telah berguling di sampingnya segera mendorongnya masuk lebih dalam lagi. Pandan Wangi tidak membantah lagi. Ia pun kemudian merangkak masuk ke dalam rimbunnya tanaman di sawah yang becek. Di belakangnya Gupita pun merangkak dengan hati-hati sambil sekali-sekali mengangkat kepalanya untuk melihat iring-iringan yang semakin lama menjadi semakin dekat. Tetapi ternyata mereka tidak tepat mengambil arah tempat kedua anak-anak muda itu bersembunyi. Mereka akan lewat beberapa langkah daripadanya. Dalam keremangan cahaya bulan, Gupita dapat melihat bahwa beberapa orang di antara mereka sedang mengangkat sesosok tubuh di atas pundak mereka. "Ki Pedasura," gumam Gupita perlahan-lahan. Pandan Wangi yang mendengarnya, segera berusaha melihat dari sela-sela ujung daun-daun yang rimbun. Ia pun melihat pula, bahwa agaknya Ki Pedasura tidak mampu untuk berjalan sendiri, sehingga harus diangkat oleh orang-orangnya. Tetapi belum lagi debar di dalam dada kedua anak-anak muda itu reda, mereka melihat iring-iringan dari arah yang lain. Dengan dada yang berdebar-debar mereka melihat kedua iring-iringan dari arah yang berlawanan itu semakin mendekat. Namun agaknya mereka telah memiliki tanda-tanda yang khusus, sehingga mereka segera mengetahui, bahwa yang mereka jumpai sama sekali bukan lawan mereka. Gupita dan Pandan Wangi terpaksa menahan nafas mereka, supaya desahnya tidak terdengar. Tidak terlampau jauh dari kedua anak-anak muda itu, kedua pasukan yang datang dari arah yang berlawanan itu bertemu. "Kenapa kalian tidak menunggu kami?" bertanya pemimpin pasukan yang baru datang. "Pekerjaan kami telah selesai," jawab salah seorang dari pasukan Ki Pedasura. "Apakah kalian berhasil membinasakan orang-orang menoreh yang bodoh itu?" Sebagian yang lain melarikan diri. Pimpinan pasukan yang baru datang itu berdiam diri sejenak. Namun dari antara mereka, seorang anak yang masih terlampau muda, mendesak maju sambil bertanya, "Bagaimana dengan kakak Pandan Wangi?" Bersambung 37 bab 11. Bagikan. Klik bagikan untuk banyak pembaca Sare ke media sosial Facebook, Twitter dan lain-lainnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Baca jilid berikutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.